Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Putri Amisa Asyura dengan NIM 2301635. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai proses dan teknik supervisi. Nah, supervisor harus menggunakan teknik tertentu untuk membantu para pendidik mengatasi kegiatan lainnya yang berkaitan dengan implementasi pengajaran. Gwyn dan Hadi pada tahun 2019 membagi teknik supervisi dalam dua bagian, yaitu teknik individual dan teknik kelompok. Individual ini mencakup yaitu teknik supervisi individual. Sahertian dalam Wardi tahun 2019 dan Ari Kunto dalam Supriyatman tahun 2019 mengemukakan bahwa teknik supervisi individual merupakan teknik supervisi yang digunakan oleh supervisor kepada masing-masing individu, guru untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah. Lalu ada kunjungan kelas. Teknik kunjungan kelas dapat dilakukan oleh supervisor ketika kelas terdapat guru yang sedang mengajar atau bahkan bisa dilakukan ketika tidak terdapat guru yang sedang mengajar di sekolah. Tujuannya adalah mengobservasi kesesuaian guru ketika mengajar dengan metode dan cara yang sesuai. Hal ini bisa dilakukan sewaktu-waktu mengingat pentingnya seorang supervisor mengetahui bahwa proses pembelajaran telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan terkait penyusunan RPP, kemampuan belajar mengajar di kelas, dan juga kompetensi lainnya. Lalu ada kunjungan observasi. Guru-guru ditugaskan untuk melihat atau memahami seorang guru yang sedang mendemonstrasikan cara-cara mengajar suatu mata pelajaran tertentu. Misalnya cara menggunakan alat atau media yang baru seperti audio, visual, cara mengajar dengan metode tertentu seperti misalnya sosiodrama, problem solving, diskusi panel, metode penemuan atau discovery, dan sebagainya. Nah, teknik observasi kelas dilakukan pada saat guru mengajar. Supervisor mengobservasi kelas dengan tujuan untuk memperoleh data tentang segala sesuatu yang terjadi ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung. Dan ini sebagai dasar bagi supervisor mengobservasi kelas yang beritahu dan ada yang tidak diberitahu sebelumnya, tetapi setelah melalui izin upaya tidak mengganggu proses belajar mengajar. Lalu ada pertemuan individual. Teknik ini pada intinya adalah mempertemukan antara supervisor dengan guru tentang cara mengajar yang baik. Dalam pertemuan tersebut diawali dengan percakapan di antara keduanya, guna dapat memecahkan suatu problem yang dihadapi guru di kelas. Lalu ada kunjungan antar kelas. Di dalam kunjungan antar kelas ini, guru yang satu berkunjung ke kelas yang lain di sekolah itu sendiri atau sekolah lain. Nah, tujuannya untuk berbagi pengalaman dalam pembelajaran. Pada kunjungan antar kelas, kepala sekolah selaku supervisor dapat menemukan berbagai manfaat dalam kegiatan tersebut. Di antaranya yaitu menilai diri sendiri. Salah satu tugas yang paling sulit bagi guru adalah melihat kemampuannya sendiri dalam menyajikan bahan pelajaran. Penilaian diri sendiri merupakan penilaian dilakukan diri sendiri secara objektif. Yang kedua, membimbing guru-guru tentang cara-cara mempelajari pribadi siswa atau mengatasi problema yang dialami siswa tersebut. Yang ketiga yaitu membimbing guru-guru dalam hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah. Yang keempat, pada awal tahun pelajaran baru, mengarahkan penyusunan silabus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kelima, menyelenggarakan rapat rutin untuk membawa kurikulum pelaksanaannya di sekolah. Lalu yang terakhir yaitu setiap akhir pelajaran menyelenggarakan bersama terhadap program Suryo Subroto pada tahun 2010. Nah, teknik kelompok ini ada teknik supervisi kelompok. Sahartin dan Franz Mateharu dalam Wardi 2019 menyatakan bahwa supervisi kelompok adalah kegiatan supervisi yang dilakukan oleh supervisor kepada beberapa guru secara bersamaan dalam satu kelompok. Terdapat beberapa macam teknik menyurvei secara kelompok ini. Yang pertama yaitu pertemuan orientasi bagi guru baru. Sagala dan Sahartian menyatakan bahwa supervisi kelompok dengan teknik ini adalah pertemuan antara supervisor dengan supervisi, terutama guru baru, yang bertujuan menghantar supervisi memasuki suasana kerja yang baru. Pada pertemuan orientasi, supervisor perlu menyampaikan dan mengenalkan kepada supervisi terkait sistem kerja yang berlaku di sekolah itu,
proses dan mekanisme administrasi dan organisasi sekolah. Salah satu ciri yang sangat berkesan bagi pembinaan segi sosial dalam orientasi ini adalah makan bersama. Dan aspek lain yang membantu terciptanya suasana kerja ialah bahwa guru baru tidak merasa asing, tetapi guru baru merasa diterima dalam kelompok guru lain. Lalu ada rapat guru. Supervisor sebagai pimpinan rapat harus memiliki kemampuan khusus, yaitu untuk menciptakan suasana yang nyaman serta menjadi pendengar yang baik atau menampung saran-saran dari semua peserta. Lalu menguasai topik yang sedang dibahas serta mampu memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Lalu memotivasi dan mengembangkan keaktifan peserta selama rapat berlangsung. Lalu mengontrol pembicaraan yang sedang berlangsung supaya tidak keluar dari topik. Dan yang terakhir memberikan penjelasan tambahan untuk permasalahan yang tidak dapat mengerti oleh peserta. Netralisir perbedaan dan menemukan titik-titik permasalahan sebagai win-win solution. Lalu menutup rapat dengan baik dengan menggali manfaat besar dengan diadakannya rapat tersebut. Lalu ada diskusi sebagai proses kelompok. Sagala dan Sartian dalam Kurnia menyatakan diskusi adalah pertukaran pikiran atau pendapat melalui suatu percakapan tentang suatu masalah untuk mencari alternatif pemecahannya. Diskusi merupakan salah satu teknik supervisi kelompok yang digunakan supervisor untuk mengembangkan berbagai keterampilan pada diri para guru dalam mengatasi berbagai masalah atau kesulitan dengan cara melakukan tukar pikiran antara satu dengan yang lain. Nah, melalui teknik supervisor dapat membantu para guru untuk saling mengetahui, memahami, atau mendalami suatu permasalahan. Sehingga secara bersama-sama akan berusaha mencari alternatif pemecahan masalah tersebut. Tujuan pelaksanaan supervisi diskusi ini adalah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi guru dalam pekerjaannya sehari-hari dan upaya meningkatkan profesi melalui diskusi. Lalu ada studi kelompok antar guru. Studi kelompok antar guru dilakukan sejumlah guru dengan bidang studi sejenis. Supervisor tetap mengontrol kegiatan ini supaya alur diskusi tetap terstruktur dan terjaga keilmiahannya. Topik dan materi dalam studi kelompok dibatasi dan ditentukan sebelumnya supaya tujuan dapat tercapai. Tujuan teknik supervisi ini adalah meningkatkan kualitas penguasaan materi dan kualitas dalam memberi layanan belajar, memberi kemudahan bagi guru-guru untuk mendapatkan bantuan pemecahan masalah pada materi pengajaran, bertukar pikiran dan berbicara dengan sesama guru pada satu bidang studi atau bidang-bidang studi yang serupa. Lalu ada loka karya atau workshop. Pelaksanaan supervisi model workshop dapat dilakukan dengan model siklus yang dikembangkan dari model Chemist dan MC Togart seperti yang telah dilakukan oleh Ahmad. Supervisi model siklus mempunyai 4 komponen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Lalu ada diskusi panel. Diskusi panel adalah suatu kegiatan kelompok dalam situasi tatap muka, bertukar informasi atau untuk memutuskan sesuatu keputusan tentang masalah tertentu. Teknik ini dilakukan di hadapan guru oleh para pakar dari bermacam sudut ilmu dan pengalaman terhadap suatu masalah yang telah ditetapkan. Mereka akan melihat suatu masalah itu sesuai dengan pandangan ilmu dan pengalaman masing-masing, sehingga guru dapat masukan yang sangat lengkap dalam menghadapi atau memecahkan suatu masalah. Nah, manfaat dari kegiatan ini adalah lahirnya sifat cekatan dalam memecahkan masalah dari berbagai sudut pandang ahli. Lalu ada seminar. Kegiatan mendatangkan seorang ahli pendidikan untuk membahas masalah pendidikan. Simposium menyuguhkan pidato-pidato pendek yang meninjau suatu topik dari aspek-aspek yang berbeda. Penyuguh pidato biasanya 3 orang, di mana guru sebagai pengikut diharapkan dapat mengambil bekal dengan mendengarkan pidato-pidato tersebut. Lalu ada demonstrasi teaching. Demonstrasi dilakukan terutama ketika guru-guru memerlukan pembaharuan pengetahuan terkait bidang ajarnya. Misalnya penggunaan metode pengajaran yang lebih kekinian, cara menyajikan materi lebih menarik, cara menyajikan materi untuk siswa lebih aktif, dan sebagainya. Demonstrasi yang direncanakan dengan baik pasti akan menghasilkan hal serupa, mempunyai tujuan tertentu dan pemberian kesempatan seluas-luasnya pada guru-guru untuk mengikutinya. Guru-guru yang memahami pentingnya demonstrasi ini akan mengikuti dengan baik kegiatan ini dan mencatat segala hal baru yang diketahui selama mengikuti acara ini. Lalu ada buletin supervisi, yaitu suatu media yang bersifat cetak berisi kegiatan-kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan tingkah laku siswa, cara mengajar, dan sebagainya.
Hal ini dilakukan supaya guru berkinerja lebih baik. Lalu ada perpustakaan jabatan guru. Kendala yang saat ini ditemui sekolah-sekolah adalah banyaknya guru-guru yang enggan meningkatkan kemampuan dirinya. Adanya perpustakaan yang nyaman bagi guru diharapkan mampu menarik minat guru untuk meningkatkan kompetensi dirinya dengan memperdalam pengetahuan tentang bidang studi yang diampunya sehingga bertumbuh dalam kemampuan belajar mengajarnya. Lalu ada organisasi profesi. PGRI merupakan organisasi profesi guru. Organisasi profesi ini memperjuangkan hak dan kewajiban guru di mata hukum dari segala sesuatu yang akan merusak citra guru baik dari dalam ataupun dari luar anggotanya. Hal ini penting dilakukan supaya guru tetap nyaman dalam bekerja. Yang terakhir yaitu ada perjalanan sekolah. Perjalanan sekolah memungkinkan seorang guru melakukan refreshing dan mendapatkan selingan di antara rutinitas sekolah. Guru melakukan kunjungan ke sekolah lain sehingga mendorong pertumbuhan jabatan dan semangat kerja dengan mendapatkan pengalaman literasi baru. Nah, sekianlah yang dapat saya jelaskan mengenai proses dan teknik supervisi. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat teman-teman pahami dengan mudah dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.